Selanjutnya, bagaimana solusi Islam dalam membasmi free sex, pergaulan bebas di kalangan kaum muda? Dari dulu sudah ada cara membasminya itu, di Al-Quran sudah dilarang gitu sudah. Jadi sudah disebut di Al-Quran itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Udah itu. Itu landasan formilnya sudah ada. Ya, landasan formilnya itu sudah ada. Tidak boleh dan harus dihindari hal yang seperti itu. Itu formil, landasan formil. Landasan praktisnya, teknisnya bagaimana? Ada lagi ayatnya. Agar laki-laki mukmin yaghuddu min absarihim, agar dia menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu artinya dia tidak melihat hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Biarpun kita nggak kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali lihat betis langsung hilang semua hafalannya. Terus kita ngomongnya begini, saya berkali-kali tapi nggak hilang, Pak. Iya, memang kamu dibikin bodoh sama Allah itu biar selamat gitu. Kalau kamu dibikin kayak Imam Syafi'i, sudah hafalanmu sedikit, lalu kemudian nggak hilang-hilang. Imam Syafi'i itu ya hafalannya banyak aja hilang. Ya itu. Jadi kamu itu diselamatkan kok malah nganyi-nganyi ya. Udah diselamatkan sama Allah itu ya selamat ya udah. Nih ya terus di bulan baleni saya kok sudah bangga lagi malah jangan. Itu namanya ngawur ya, jangan bangga. Ya kalau kemudian tanpa sengaja itu wal awwalulak, pertama itu bagianmu. Ya, yang pertama itu ya karena kelihat lewat gitu ya wes gitu. Ya, wal ukhra alaik, dan selanjutnya itu dosa. Gitu. Tadi waduh rugi badan ini Pak. Dosa yang kedua, yang pertama tadi untung gitu. Ini memang manusia ya. Sampai Nabi aja gitu loh sebenarnya. Jadi pertama itu kan sekilas sekelebat ya udah untung. Loh kok digoleki nek dosa. Endi mang wis ora ono. Meskipun ra ketemu untuk yang kedua itu dosa kamu karena sudah punya niatan goleki. Oh, itu selamatnya. Endi mang lho kok wis ditutup bar gitu. Hati ya. Kalau yang kedua dosa sudah, udah punya niat yang enggak baik. Yang pertama tadi itu udah kelewat. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya jaga pandangan, solusinya jaga jarak, solusinya pakai masker. Mati ya, nggak punya baterai cadangan. Gitu ya. Jadi solusinya tadi sudah kita sebut. Dan juga kita harus berdoa kepada Allah. Makanya saya senang sekali kalau menggunakan pembukaan dalam ceramah itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari jahatnya jiwa kami. Kadang jiwa ini punya kejahatan. Jadi yang melakukan kejahatan itu bukan hanya fisik ini. Jiwa ini kadang punya kejahatan juga. Apa kejahatannya jiwa? Yaitu tadi, sudah pertama ngelihat, yang kedua nyari, yaitu kejahatan itu. Itu jahatnya jiwa yang nggak pernah ada merasa cukup. Itu kalau doa. Doa lagi yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang nggak manfaat. Ilmu yang nggak manfaat itu kita berlindung, jangan sampai ilmu kita nggak manfaat, rugi sudah nyarinya susah, nggak ada manfaatnya lagi. Lalu kemudian wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang nggak pernah khusyuk, sholat, doa, tapi nggak pernah ketemu khusyuk. Ini kita berdoa kepada Allah, jangan sampai. Lalu yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dan daripada nafsu yang nggak pernah puas. Bahaya juga itu punya nafsu yang nggak pernah puas. Pengen punya apa saja tapi nggak puas.
Ya kayak tadi sudah dikasih sekilas malah nyari lagi ya. Ini namanya nafsu yang nggak puas-puas. Sudah sekilas itu mestinya ya alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ini maksudnya alhamdulillah, bukan itu tadi maksudnya. Alhamdulillah. Jadi nafsu yang nggak pernah merasa puas. Itu bahaya juga, nafsu nggak pernah merasa puas itu. Masya Allah, mau dicukupi dengan apa? Makanya yang terakhir, wa min da'watin la yustajabulah, dan daripada doa yang nggak pernah dikabulkan. Apa maknanya doa yang nggak pernah dikabulkan? Memang ada. Di antara penguat iman itu adalah kalau kita pernah berdoa dan dikabulkan. Itu bisa menguatkan iman. Para ulama mengatakan begitu. Kalau saja ada doa kita yang dikabulkan, iman kita akan kuat, tambah kuat. Kenapa? Karena lantas kemudian itu seperti sebuah motivasi bagi kita bahwa Allah mewujudkan. Karena kita ini manusia masih sangat bersifat materialistik ya. Maka ketika doa dikabulkan begitu, rasanya itu kayak dapat sesuatu gitu. Dan di saat kita mendapat itu ada semangat. Kadang kalau kita ngerasa nggak dapat, kita akan merasa rugi dan nggak dapat. Maka kalau kita begitu mendapat sesuatu dan kemudian jadi semangat. Doa. Itu. Apa definisi ikhtilat dan khalwat?